Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Juwaria, pendamping PK Kecamatan Menggulang, Kabupaten Garut. Pada kali ini, saya akan membuat video simulasi P2K2 di modul 5 Kesejahteraan Sosial di sesi 14, langkah 3.7 dan 8. Selamat menyaksikan. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita tadi memahami ya apa yang sebaiknya dilakukan kepada lansia agar lansia bahagia, sekarang kita tahu nih hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap lansia. Tadi beberapa yang dapat saya simpulkan, diantaranya hal yang boleh dilakukan terhadap lansia yaitu merawatnya, melindunginya, memfasilitasinya, mengajaknya berekreasi, dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Dan hal yang tidak boleh dilakukan terhadap lansia diantaranya adalah tidak menawarkan bantuan. Itu nggak boleh ya Bu, Pak. Terus berdebat. Nah, berdebat di sini sebaiknya kita lebih bersabar dan lebih mengikuti apa yang lansia inginkan, tapi dengan pengawasan kita. Terus yang ketiga, tidak sabar atas kekurangannya. Terus tidak mendukung minat dan tidak mau berkontak mata pada lansia ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama baca di flipchart prinsip melayani lansia. Coba di sini kita baca sama-sama ya Bu, Pak. Prinsip melayani lansia. Siapa di sini yang mau bersedia untuk membacakannya? Ya, silakan Bu Cucu. Nah, betul ya. Terima kasih Bu Cucu. Tepuk mantul dulu untuk Bu Cucu. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Oke, ya. Nah, betul ya. Tadi prinsip melayani lansia di situ adalah tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Nah, cap di sini adalah kadang kan kita ngejudge gitu ya Bu ya. Kalau apa ya bahasa Sundanya, kalau ngejudge itu mencap lah, istilahnya mencap kepada lansia. Kalau lansia itu nenek gini, nenek terlalu gini, nenek gak mau diatur dan segala macam, itu namanya mencap ya Bu. Terus kedua, tidak mengucilkan. Jadi jangan sampai kita sebagai anaknya atau kerabatnya mengucilkan terhadap orang tua atau misalkan saudara yang sudah lansia. Karena kenapa? Lansia itu adalah kita di masa depan. Terus harus menghindari sikap sensitif. Nah, jadi ketika lansia berkata sesuatu yang mungkin kita tidak menerima, kita jangan mudah tersinggung Bu, Pak. Ketiga, tadi tidak membesar-besarkan masalah. Keempat, menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Jadi jangan karena mereka itu lansia jadi kita itu kasihannya harus ditolong ini itu. Tidak Bu, tapi kita lihat dulu kondisinya. Lansia seperti apa yang harus ditolong, sikap pertolongan seperti apa yang harus kita berikan kepada lansia tersebut. Kelima, kemandirian, memberi kesempatan kepada lansia menunjukkan kemampuannya. Jadi jangan karena dia sudah lansia atau orang tua kita sudah lansia kita merasa mereka itu perlu bantuan kita. Nah, tapi tidak, kita harus memberikan kesempatan untuk mereka agar mereka itu belajar ya. Keenam, keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Jadi jangan sampai ketika mereka punya permasalahan pribadi dengan sikapnya atau emosinya atau apa yang mereka rasakan, jangan sampai mereka itu mencurahkan masalahnya kepada orang lain Bu, Pak. Tapi utamakanlah keluarga kita sebagai anaknya, sebagai cucunya, kita yang harus menjembatani mereka ya. Bisa dimengerti? Oke, sekarang ada satu lagi nih Bu, Pak Richard, yang harus kita pahami, yaitu cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Tadi Bu Cucu sudah membantu menyampaikan mengenai prinsip melayani lansia. Sekarang siapa yang suka rela
Untuk membacakan flip chart tersebut, siapa? Ayo, jangan mau-mau dong Bu. Bu Mariam, oke silakan Bu. Nah, betul. Terima kasih ya Bu Mariam. Tepuk hebat dulu untuk Bu Mariam. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, betul. Tadi di flip chart 5 itu adalah cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Di antaranya tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Jadi meskipun mungkin perilakunya atau sikapnya itu sulit untuk kita atur, tapi itu tidak bisa dirubah. Bisa dirubah tapi sangat sulit Bu, dan bertahap. Karena apa? Lansia itu seperti anak kecil, seperti bayi ya. Kedua, bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua atau lansia. Jangan sampai kita karena kita merasa lelah tapi kita jadi marah-marah Bu ketika menghadapi lansia. Itu tidak boleh ya, itu harus dihindari. Ketiga, memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Jangan sampai karena mereka lansia kita tidak mau mendengarkan pendapatnya. Apapun kondisinya, mereka itu orang tua kita dan mereka itu adalah kita di masa yang akan datang. Kita harus mendengar. Siapa tahu di masa depan itu kita mendapat perlakuan yang lebih baik dari anak dan cucu kita ya Bu. Nah, keempat, melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua atau lansia. Kenapa? Karena pengalaman mereka itu jauh lebih lama dibanding kita. Pengalamannya jauh lebih dalam. Jangan sampai karena mungkin banyak beberapa pendapat mereka yang tidak sesuai dengan pendapat kita, tapi kita tetap harus mendengarkan nasihatnya karena apa yang mereka kemukakan ada baiknya untuk kita. Nah, terakhir, beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia mau makan, apa yang ia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan dirinya. Maksudnya di sini jangan karena sudah lansia kita mengatur nih Bu pola makannya ya. Bu, ibu tuh harus makan ini, tidak, tapi kita juga harus menanyakan apa yang mau mereka makan. Jadi jangan sampai ketika kita mengatur pola makannya, tapi mereka tidak mau makan karena misalkan mereka tidak suka dengan makanan yang kita berikan ya Bu. Bisa dimengerti sampai sini? Oke, nah dari beberapa yang sudah saya sampaikan, saya menambahkan informasi mengenai tipe-tipe lansia. Di antaranya adalah satu, ada tipe lansia yang konstruktif, yaitu lansia yang tidak mengalami gejolak atau perubahan emosional dan psikisnya, di mana lansia dalam tipe ini berintegritas baik dalam menikmati hidup, toleransi tinggi, humoris, tenang, mantap sampai sangat tua. Jadi mungkin beberapa bisa kita lihat ya contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak lansia yang seperti itu. Kedua, ada tipe ketergantungan atau dependen. Nah, di mana lansia di tipe ini sangat dipengaruhi oleh kehidupan keluarganya, tidak berambisi dan tidak berinisiatif. Terkadang tipe ini juga suka makan, suka berlibur dan dikuasai istri atau suaminya. Nah, ketiga, ada tipe defensif atau bertahan. Lansia tipe ini cenderung menolak bantuan orang lain. Emosi tidak terkontrol, selalu memegang teguh pada kebiasaan, dan biasanya lansia tipe ini juga cenderung ingin mempertahankan kehidupannya dan takut akan ketuaan dan tak menyenangi masa pensiun. Jadi mungkin kalau misalkan tipe ini ya Bu, mereka takut gitu, oh saya takut mati, oh saya takut, saya nggak mau tua gitu. Contohnya kayak gitu ya Bu Pak, bisa dimengerti. Nah, ada dua lagi nih Bu Pak. Yang keempat, tipe bermusuhan atau bahasa Inggrisnya hostility ya Bu Pak, yaitu lansia yang merasa orang lain menjadi penyebab kegagalannya, selalu mengeluh, terus takut mati ya, yang tadi curiga pada muda dan agresif. Nah, jadi mungkin untuk menghadapi lansia tipe seperti ini kita harus lebih sabar dan ikhlas ya,
karena mereka itu orang tua kita. Nah, terakhir adalah tipe membenci dan menyalahkan diri atau self-haters, yaitu suka menyalahkan diri, tidak berambisi, dan terjadinya penurunan sosioekonomi, merasa menjadi korban, sulit dibantu sama orang lain, atau cenderung membuat susah sendiri. Jadi gini Bu, mungkin tipe lansia yang seperti itu mereka merasa, oh saya bisa sendiri, saya bisa melakukan semuanya dengan sendiri, saya tidak perlu bantuan anak saya tidak perlu bantuan cucu saya. Nah, tipe lansia seperti itu yang disebut dengan tipe membenci dan menyalahkan diri. Nah, itulah tipe-tipe lansia yang bisa saya sampaikan. Nah, bisa dimengerti Bu, Pak? Oke, masih semangat ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nah, sebelum lanjut, kita ice breaking dulu sebentar ya. Ikutin gerakannya ya. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Bisa dimengerti nggak Bu, Pak? Ulang ya, sekali lagi nanti kita sama-sama. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Ngerti? Oke, kita mulai ya. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Aku tahu, aku mampu, aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Sekali lagi ya Bu, Pak, makin cepat nih. Oke, 1, 2, 3. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Aku tahu, aku mampu, aku tahu, aku mampu dan kulakukan. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon maaf.